Kita ulang lagi ya. Pertanyaan pertama daripada Muhammad Lutfi Al-Azhar. Mana orangnya? Ini Ustaz. Diulang lagi nih. Berdiri Muhammad Lutfi Azhar. Ini. Dari Bukit Tinggi. Bagus. Ada ibunya? Ayahnya ada? Nenek ada? Kakek ada? Ayam juga ada? Ada. Assalamualaikum dulu. Ke sana. Ini anak kita Lutfi. Pertanyaannya, silakan duduk. Pertanyaan Lutfi adalah, kita ambil saja intinya ya. Bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Tetapi kenapa masih ada orang yang berbuat berbagai macam maksiat, bahkan ada yang tidak puasa ya. Tiba di base center, ada yang murid-muridnya mengicuh, menipu, curang. Ada yang pura-pura permisi ketika salat, kemudiannya dia sembunyi atau tidur. Kenapa? Katanya setan dibelenggu. Kita ringkas jawabannya. Sudah jawab? Dalam hadis disebutkan memang ketika Ramadan dibuka pintu-pintu surga atau pintu-pintu rahmat dan tidak satu pun yang ditutup. Ditutup pintu-pintu jahanam dan tidak satu pun yang dibuka. Lalu dibelenggu para setan-setan. Kalau begitu, kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat durhaka? Jawabannya satu. Yang dibelenggu itu adalah maradatul jin. Jin-jin pembangkang, jin-jin jahat, kelas-kelas kakap, ketua-ketua gengnya. Sama dengan kita manusia, sama dengan murid Abi Center, ada yang ketua-ketua jahatnya. Misalnya begitu. Tetapi anggota-anggotanya, anak-anak buahnya tidak dibelenggu. Yang kedua, memahami dibelenggu itu bukan tidak bisa apa-apa, cuma kebebasannya terbatas. Karena dia terbelenggu, cuma dia masih bisa menggoda merayu. Yang ketiga, maknanya tidak hakiki, tapi kiasan. Itu setan-setan tidak ada kebebasannya lagi karena kemudian Ramadan. Kemudian jawaban berikutnya, yang mendorong orang untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka, bukan hanya setan, setan dari luar, eksternal namanya. Tapi ada kita punya potensi lain, namanya nafsu atau hawa, internal. Nah, orang-orang yang tidak mengekang, yang tidak mengendalikan hawanya, atau sering orang kita bilang hawa nafsunya, ini ya lepas bebas. Yang bikin orang malas beribadah, atau sebagian masyarakat keluar rumah setelah berbuka cuma tidak ke masjid, duduk-duduk. Atau yang kita tadi, ada murid Abi Center yang menipu, yang menipu, yang curang. Bahkan masih ada yang melempar-lempar sandal orang ke sana. Ada kemarin yang merusak pintu WC, digoncang-goncangkannya, Abi lihat. Itu apa itu? Tidak setan lagi itu. Dia punya nafsu yang tidak pandai dia kendali. Padahal berada di bulan yang sangat mulia, Ramadan penuh berkah. Jadi kalau pertanyaannya, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, makin mantap dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang lemah, yang tidak kuat menahan keadaan hawa nafsu, padahal setan sudah dibelenggu, atau tidak sebebas hari biasa, inilah orang yang dalam Ramadan masih seperti hari-hari biasa saja. Ya, Lutfi, bagus.
Kemudian yang kedua Ainul Aidi, Ainul Aidil Huda. Ainul Aidil Huda. 7F. Mana orangnya? Berdiri. Dari mana ini? Pilubang. Pilubang. Oh di sini. Bagus. Ada orang tuanya? Assalamualaikum. Kepada siapa? Kepada siapa Assalamualaikumnya? Ibu, ayah? Bagus. Pertanyaan Ainul Aidil Huda. Bagaimana pertama kali Nabi Muhammad menyerukan berpuasa kepada umatnya dan apa maksud berpuasa? Tanyanya ya. Dahulu sebelum diturunkan kewajiban puasa di Ramadan, Nabi SAW puasa Ashura. Ashura adalah hari yang ke-10 bulan Muharram. Arti Ashura yang ke-10. Yang ke-9 Tasu'a. Apa? Yang ke-9 apa? Tasu'a. Yang ke-10 Ashura. Hari yang ke-10 di bulan Muharram Ashura. Yang ke-9 Tasu'a. Nabi dahulu puasa Ashura dan memerintahkan sahabat-sahabat untuk puasa Ashura. Dan puasa-puasa itu telah biasa dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Oleh nabi-nabi dahulu pun sudah biasa. Orang-orang Yahudi memperbesar-besar dan mengagungkan hari Ashura karena itu hari diselamatkan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, saya lebih berhak daripada kamu semua karena Musa itu saudaraku. Maka Nabi perintahkanlah para sahabat-sahabat untuk puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian di bulan Sya'ban, setelah 2 tahun, masuk 2 tahun Nabi dan kaum muslimin di Madinah. Di bulan Sya'ban, di tahun kedua. Sya'ban bulan keberapa? Itu yang ketawa, yang main-main. Bulan keberapa Sya'ban? Muharram. Apa lagi? Safar. Apa lagi? Rabiul Awal. Apa lagi? Rabiul Akhir. Apa lagi? Rabiul Awal. Rajab. Sya'ban. Bulan keberapa Sya'ban? Bulan ke-8. Di bulan Sya'ban tahun kedua hijrah, Nabi hijrah pindah dari Makkah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Setelah masuk tahun kedua di bulan Sya'bannya, turunlah perintah kewajiban puasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam. Setelah turun perintah itu, di mana kewajiban berpuasa itu telah tertulis, telah tercatat di Lauh Mahfuz jauh sebelum alam diciptakan, segala ketentuan telah tercatat, telah tertulis. Lalu perintahnya yang telah ditetapkan, yang telah tertulis itu ditetapkan, dituliskan, telah tercatat. Lalu perintahnya untuk puasa itu diturunkan ke Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Bulan berapa? Bulan ke-8. Yaitu kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya diwajibkan. Orang menerjemahkan bahasa kita, kutiba dicatat, ditulis. Setiap titah, setiap perintah, setiap keputusan dicatat, ditulis. Ke depan duduk, ke depan. Ya, antum ke depan. Oh, memang biasa, memang gayanya ketawa-ketawa. Maka semenjak turun kutiba alaikumusiyam, jadilah puasa Ramadan itu menjadi wajib. Ashura yang semula wajib, Ashura itu
maka jadi sunnah. Maka semenjak tahun kedua hijrah diwajibkanlah puasa Ramadan dan menjadi salah satu rukun apa? Rukun Islam. Lalu apa itu puasa? Tanya si Aidil Huda. Apa maksud puasa? Puasa itu bahasa kita. Bahasa sananya saum dan siam. Kutiba alaikumus siam. Lebih banyak saum tersebut daripada siam. Secara bahasa saum dan siam itu sama. Imsak, menahan. Ar-rukud, berhenti, diam. As-sukun, tenang. Inti puasa menahan. Kalau menahan saja namanya saum. Tapi menahan dari segala hal, termasuk menahan hawa nafsu, menahan segala yang merusak, yang mengganggu, menjadi siam. Ini puasa menahan, ya. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi menahan diri dari segala yang dapat merusakkan nilai-nilai ibadah kita. Lebih-lebih yang dapat membatalkan nilai-nilai ibadah kita. Dari itu kita ditahan. Makanya orang puasa itu dia berusaha menahan, mengendalikan hawa nafsu, menahan godaan-godaan setan yang masih ada berkeliaran, bujukan-bujukannya, menahan segala hal yang dapat menyebabkan puasa kita tidak sempurna. Maka jadilah hakikat puasa itu menahan imsak. Imsak. Al-imsaku an jami'il muftirat. Menahan diri daripada segala yang dapat merasak, membatalkan puasa, yang menyebabkan puasa kita tidak sempurna, apalagi batal. Ya, ainul apa namanya? Ainul Aidil Huda. Itu untuk paham? Ainul mana dia? Paham ya? Yang ketiga Hanif, Ashraf dan Barraq. Berapa orang ini? Hanif, Ashraf, 3. Mana 3 orang itu? Mana tipe orangnya yang 3 orang? Mana yang Hanif? Oh, yang Barraq. Oh, ini Barraq. Ashraf, bagus ya. 3 serangkai ini. 1 lokal. Ya, Hanif dari mana? Gua rendah. Kalau ada rendah, ada tinggi, ada menengah. Ada guguk rendah, ada guguk tinggi, ada guguk bule, ada guguk menengah, ada guguk keturang awu, ada guguk keturang pisang. Banyaknya. Hanif, Ashraf dari mana? Hah? Penampung. Bagus. Phnom Penh itu di Jerman ini ya. Barraq, Kamang, Kota Madia pakai Senayan. Bagus. Tanya mereka sama ini. Jika kita sakit dan tetap berpuasa, apakah boleh kita minum obat dan air sedikit saja? Bagus. Hebat sekali ini. Silakan duduk. Oke. Bagus. Hebat nih pertanyaan. Ada namanya yang membatalkan puasa, ada yang merusak puasa, ada yang menyebabkan puasa itu tidak sempurna. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum dengan sengaja. Apa yang dikatakan makan? Makan memasukkan benda ke dalam mulut, dikunyah-kunyah, ditelan dan dilulur. Apa yang kita minum? Yang minum itulah benda cair yang dimasukkan ke mulut lalu dideguk.
Itu definisi Abi saja. Makan dan minum dengan sengaja batal puasa, bukan hanya rusak, batal puasa. Berapa yang batalkan puasa ini? Makan dan minum sengaja. Muntah dengan saja membikin muntah. Datang haid bulanan batal puasa, atau nifas batal puasa. Mengeluarkan mani dengan cara apapun, onani atau masturbasi. Siapa yang ketawa, Abi pilin mulutnya. Apa yang diketawakan? Mengeluarkan mani, itu yang antum ketawakan. Onani, masturbasi, sengaja mengeluarkannya atau dikeluarkan, batal puasa. Tapi kalau mimpi, karena mimpi bukan dikarang, atau keluar saja dia karena faktor-faktor tertentu, kondisi tertentu, tidak batal. Menyengaja mengeluarkannya batal. Apalagi berniat untuk membatalkan walaupun masih puasa. Ada niat, ada tekad, kalau ada kesempatan nanti saya batalkan. Cuma tidak ada kesempatan, puasanya sudah batal. Puasa sudah batal. Ini jima namanya. Ini yang membatalkan puasanya. Ada juga yang merusakkan puasa, tapi puasa tidak batal. Nah, sekarang kita sakit. Orang sakit keras, orang sakit parah. Kalau dia puasa bisa mengakibatkan dia sakitnya bertambah parah. Bukan sakit ala si Baim ini. Ada Baim di sini? Ada Baim. Mana Baim? Mana di mana? Di mana kelompok? Oh, sini. Kalau Baim ini sakit keras terus saja kan? Sekarang sehat? Sehat alhamdulillah. Bisa puasa dia. Adiknya yang sakit. Adiknya yang sakit. Bukan Baim. Adiknya yang sakit. Oh iya, sesat Abi ya. Sakit keras, sakit parah, yang menyebabkan la yurja buruhu, yang tidak bisa sembuh, atau lama sembuhnya kalau dia masih puasa, mengakibatkan fisiknya lemah, tidak boleh puasa. Ya, jangan puasa, nanti diqada, di kesempatan di hari lain, diqada namanya. Ya, tapi kalau sakit-sakit biasa yang menyebabkan dia tidak lemah, tidak terganggu, sakit-sakit selemo meilia, basin-basin tenggung, batuk-batuk, demam-demam sikit, tapi main bola bisa juga. Ini sakit apa ini? Dia sakit-sakit, nak masuk belajar, tapi ketika main bola keluar dia. Pagi-pagi hari dia sakit berkelutun-puntun dia selama. Pura-pura begini ke kantor, menemui ibu galuh sakit. Tidurlah dia selama. Siang hari dia sudah capai di situ. Main poli, main futsal. Kalau sakit-sakit seperti ini puasa saja. Ini yang sakit itu adalah hatinya, pikirannya yang sakit. Ini pertanyaannya, kalau sakit berat tidak puasa. Kita ingin juga puasa, bisa puasa, tapi boleh tidak minum obat? Minum membatalkan. Minum batal puasa. Makan? Nah, namanya minum obat, tapi makan. Apa yang dimakan? Obat. Obat itu benda. Apa yang minum? Air. Sudah makan minum. Bagaimana kalau diinfus? Diinfus itu makan namanya itu. Suntik. Kenapa orang diinfus? Karena tidak bisa lewat sini diinfus. Ini pertanyaan 3 serangkai ini, apa tanya tadi? Hanif, Ashraf dan Barak. Jika sakit tetap berpuasa boleh. Tapi kalau sakitnya parah, puasa juga pertama parah, ini mengenai diri. Dikasih keringanan tidak puasa nanti kada. Ingin juga puasa, tapi syaratnya boleh minum obat. Ini tidak puasa.
Jangan makan, jangan minum saja. Puasa jangan. Ya. Ya Hanif, Ashraf, Barak. Fahim tuh? Fahim? Bagus. Hebat anak ini ya. Kelas 7D. Kelas 7B. Rabino. Raibino. Dhafa. Khairul Huda. Berapa orang nih? 5? 4. Rabino, Dhafa, Khairul Huda. 4. Mana orangnya? 2 lagi. Mana 2 lagi? Berdiri. Yang Raibino mana? Yang Dhafa mana? Khairul? Namanya? Namanya Dhafa Khairul. Huda? Namanya itu ketiga-tiganya. Oh begitu, Dhafa Khairul Huda. Hebat. Sampai terkicu juga kita. Oke. Kelas 7B. Raibino. Dari mana? Meninjau. Meninjau ke laut sampai Pulau 6. Sampai Pelampai. Bagus. Dhafa dari mana? Tanjuang. Canduang. Oh, bagus. Hebat ya. Tanya beliau berdua, apakah hukumnya mencicipi minuman ketika berpuasa? Hebat. Silakan dulu. Mencicipi. Ini. Zuq namanya. Bagus. Menurut fatwa ulama, ya, seperti ini. Menurut fatwa ulama, sekedar mencicipi bagi ibu-ibu, bagi orang-orang tua kita yang memasak, khawatir dia tidak tahu dia dan tidak kenal dia rasa makanannya, apalagi dia punya tamu-tamu yang akan datang. Ada orang berkunjung mau buka bersama, puasa bersama, kemudian dicicipinya di ujung lidah, ambil lalu muntahkan lagi, boleh, tapi bukan setiap memasak mencicipi. Saat-saat ketika tertentu boleh seorang perempuan atau ibu-ibu mencicipi, cuman jangan ditelan dan dilulur, muntahkan, luahkan lagi. La basa ayyazuq, la ya basa ayyazuq, boleh mencicipi, tidak masalah, karena dia bukan ditelan, bukan dilulur. Ada yang menyamakan dengan berkumur-kumur. Sebab mencicipi itu bukan makan, bukan minum. Di ujung, bagus pertanyaan siapa tadi. Boleh mencicipi, tidak masalah. Dengan catatan, jangan panjang akal. Pura-pura mencicipi lalu masuk sedikit. Atau setiap masak mencicipi terus saja, ini tidak. Orang kalau sudah biasa masak, tidak perlu dicicipi, sudah nampak dia resep-resepnya. Cuman cemas, ragu dia, karena ada tamu yang akan datang, berbuka bersama di epicenter, ditugasi memasak. Cemas dia, jangan-jangan kurang garam atau kurang resep segala macam, diambil sedikit. Boleh. Ya, Dhafa Khairul Huda. Oke, bagus. Hebat. Tanyanya mewakili ibu-ibu ni ya. Mewakili ibu-ibu. Ya, bagus. Murid 7E. Mana murid? Laki-laki perempuan ini murid ni. Ya. Murid 7E. Laki-laki murid. Berapa orang ini? Nama ini apa? Ada yang bernama murid?
Satu kelas. Oh. Tanpa menyebutkan nama ini, malu begini. Apa tanyanya ini? Mana 7A? Laki-laki perempuan? Semuanya berdiri. Mana 7A? Semua 7A. Semua 7A berdiri, cepat. Habis itu sampai 3. 1 2 3. Mana soroti Ustaz Rizal ini. Ini 7A semuanya. Wajah-wajah 7A, lihat kamera. Oh bagus. 7A. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berapa orang? 7A berapa orang? 30, 26, 27. Ini datang terlambat dia. Ini 7A semua? 7A semua? Berdiri dulu. Pertanyaannya sama ini. Memang kompak bertanya ini. Izin bertanya Abi. Bagus. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin Abi. Oh sudah mau hari raya ini ya. Semoga Abi. Kelas apa ini? 8A. Oh terlangsung. Silakan duduk ini. Ibu Ade bilang kelas 8. Ibu Ade bilang tadi kelas 8. Di sini tercatat kelas 8 juga ini. Oh iya. Mana kelas 8A? Laki-laki perempuan? Perempuan. 8A ini perempuan. Putri. Mau berdiri semua? Wajah dia bilang enggak tu seperti mau makan Nabi dia. Wajah. Ini ketuanya ini ya. Ketuanya Raisa. Ya, Raisa namanya. Dian. Enggak kenal siapa namanya? Namanya ketuanya siapa? Ya. Ginjal. Angel. Oh, Angel. Angel. Malaikat ya. Malaikat perempuan. 8A. Jadi habis salah tadi ya. Pertanyaan 8A ini bagus ini. Semoga Abi beserta keluarga selalu dirahmati Allah, amin. Termasuk dengan menantu Abi yang baru, amin. Wah. Ada menantu Abi yang baru di sini? Didoakan ini oleh kelas 8A. Izin bertanya Abi, bagaimana hukum berpuasa ketika seorang sedang memikirkan syahwatnya Abi? Oh bagus. Bagus, ini untuk anak muda nih. Perhatikan. Ini sudah 17 umurnya. Berapa umurnya? 13. Wajahnya sudah 17. Memikirkan syahwat, memikirkan lawan jenis. Siapa yang ketawa habis suruh berdiri. Kan ini hukum. Apa? Hukum. Atau termasuk melihat tayangan yang membangkitkan syahwat, atau membaca buku-buku yang membangkitkan syahwat, atau memikirkan lawan jenis muncul syahwat. Ini yang ditanyakan ya. Atau berkhayal-khayal, atau datang orang tua ke sini mengantarkan takjil, kesempatan pula untuk melihat AP, dibuka di AP itu ada aneh-aneh, muncul syahwat, terangsang syahwat, atau segala macam. Pokoknya naik syahwatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik dia mengkhayal, memikirkan atau melihat. Apakah batal puasanya?
Kita lihat dulu pembatal puasa. Yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, jima, haid atau nifas dan lain-lain. Tidak ada tersebut bangkit syahwat, memikirkan syahwat, atau melihat yang aneh-aneh muncul syahwat, atau selalu mengkhayal-khayal tumbuh jerawat karena syahwat. Puasa tidak batal, tapi puasa antum sudah rusak. Rusak, kesempurnaannya kurang, tiba dinilai, nilainya tidak sempurna, sudah rusak. Sejauh mana seseorang berkhayal, memikirkan syahwat, memikirkan yang aneh-aneh lawan jenis, muncul syahwat. Tapi gara-gara memikirkan syahwat itu keluar mani, batal puasa. Ini. Karena ada orang yang sampai ke situ, mikir syahwat dan segala macam, berkhayal-khayal, keluar mani, atau dikeluarkan mani, batal puasa. Tapi sekedar rangsangan-rangsangan, puasanya rusak. Karena inti puasa menahan. Ya, angel DKK. Sekedar memikir, berkhayal, melamun, atau melihat. Karena kalau melihat HP pakai Android, kadang-kadang keluar saja iklan itu. Aneh-aneh keluar. Kalau tidak disengaja, misalnya kami ini menulis di HP segala macam, nampak iklan. Kalau tidak sengaja, tidak masalah. Tapi kalau sengaja, rusak puasa. Apalagi bangkit syahwat. Sejauh mana kita menghabiskan waktu itu, segitu rusak puasa. Sama dengan menjemur. Sejauh mana ayam kita biarkan mencotok jemur, mengakas jemuran, segitu kita rugi. Ya, 7, 8. Bagus, hebat pertanyaannya, hebat. Kita putri ini jempolnya kalau ada 3, habis kasih 3. Luar biasa, di bawah kepemimpinan si Angel ini. Ya ukhti, tidak boleh ya, tidak ukhti. Main itu saja, patuh semuanya. Berbeda dengan putra. Putra bagus juga. Hebat sekali. Terima kasih kelas 8. Hebat pertanyaannya. Bagus. Safa Safira Effendi. Apa nih? Safa Nafira Effendi. Satu ini berapa nih? 8I. Ada 8I. Ini 8I. 7I. Apa ini? 7I. Kan memang 7I. Ada 7I? Ada? Mana 7I? Safa Nafira Effendi. Berapa orang? 2 orang. Safa. 1 orang. Oh, bagus. Itu yang angkat tangan itu. Bagus. Dari mana Safa? Palembang. Damas Raya. Halo Damas Raya, Ananda yang bernama Safa Nafira Effendi bertanya ini, kelas 7I. 7I ya. Orang Damas Raya, bagus. Pertanyaannya ya. Langsung saja pertanyaan. Apakah diterima puasa seseorang jika ia berpacaran? Ada apa? Ada yang aneh? Lalu memutuskan pacarnya sebelum bulan puasa, kemudian menyambungnya lagi setelah bulan puasa. Silakan ketawa, tidak apa-apa, ketawa. Ini bagus ini. Bagus. Ustaz dia lah menjawabnya ini. Ustaz Dian pakarnya ini. Ustaz Jumadi menjawabnya ini.
tanyanya, dia berpacaran. Ketika awal Ramadan, diputuskannya pacaran. Setelah Ramadan selesai, kembali disambungnya pacaran. Bagaimana nih Ustadz Al-Mukarram? Yunando, bagaimana jawabannya nih? Berpacaran itu terbagi 7. Terbagi apa? 7. 7 itu berapa itu? Nah, terbagi 7. Ada berpacaran ala anak-anak perkotaan yang tidak ada batas lagi. Bergaulan bebas. Katanya kalau sudah pacaran sudah halal saja. Sampai berpegang-pegangan, bahkan lebih daripada itu. Kalau ini haram, karena dia sudah bergaul dengan lawan jenis, haram. Ini namanya pacaran kebablasan anak kota. Bahkan sampai ke pelosok. Malahan di Singgalang terjadi pembunuhan gara-gara berpacaran, sampai kelewat batas terjadi pembunuhan di Singgalang. Ini berbahaya. Bisa memperbaiki pecinya lagi? 2 kali peringatannya. Kemudian ada pula pacaran sekedar mengisi waktu senggang. Tapi bisa juga menyita perhatian dan mengakibatkan dia hanyut dan larut. Pacaran sebatas surat-suratan, kirim-kirim baju-baju kotor, sehingga dibakar oleh pengasuh putri. Kelas 10 putra mengasih baju putih, jaket, ketahuan oleh ustazahnya, dibakar. Habis tahu orangnya. Nah, ini bagaimana Ustaz Rijal ini? Pengasuh, kepala pengasuh putra, anaknya dibakar bajunya oleh kepala pengasuh putri. Tidak ada balas dendamnya ini. Kirim baju, ngirim makanan, sampai ada yang meletakkan surat di bawah tikar, 2 tikar masjid, nanti ambil ya. Wah, ini hebat pula nih. Macam-macam caranya. Ada juga yang pacaran itu sifatnya sekedar kenalan, ingin tahu siapa namanya. Jadi macam-macam lah jenis. Kalau habis sebut semuanya tidak pandai pula. Nah, bagaimana hukumnya? Yang ditanyakan tadi. Kita harus tahu dulu hukum pacaran. Kalau pacaran ala seperti yang di atas tadi, haram hukumnya. Berdosa besar. Cuma kalau sekedar main surat-suratan, kenalan, tidak sampai mengganggu, merusak pelajaran, termasuk hafalan Quran, sekedar kenalan begitu saja. Kelas berapa? Kelas 7D. Di situ kelas berapa? Kelas 10I. Oh, sampai situ saja. Oke. Kenalan saja ya. Bolehkah? Kalau dibolehkan, bertepuk tangan antum. Kalau tidak dibolehkan, sudah terjadi. Nah, kembali kita ke tanyanya. Sahabat pacaran, tidak ada yang menyuruh berpacaran. Kalau kenalan boleh, tapi kenalan bukan pacaran. Karena dia bisa mengganggu kekhusyukan kita beribadah di bulan Ramadan. Konsentrasi kita, ingatan ke situ saja. Di WC ingat kamu, mana lagi? Di kelas ingat kamu, di mana lagi?
di kamar ingat kamu, ketika bermain ingat kamu, ingat saya semua, sehingga ingat kepada Allah tidak ada lagi. Ini sudah mengganggu. Putuskan pacaran seperti itu. Itu sudah mengganggu. Dan jangan kembali lagi setelah Ramadan, karena mengganggu. Ramadan tidak Ramadan, putuskan kalau sudah pacar seperti itu. Kenalan saja boleh Nabi, boleh kenalan, nanti dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Contoh Ustazah Rini, Saudara Rani, langsung dilanjutkannya ke pernikahan. Ya, boleh enggak? Kita putuskan pacaran, tidak ada surat-suratan, tidak ada begini, tidak ada ingatan ke situ. Putuskan saja, habis kita mau puasa. Lalu kita lanjutkan lagi di setelah Ramadan. Berarti Ramadannya puasanya tidak berhasil. Tidak berhasil, tidak berbuah. Dia menanam tapi tidak sampai kepada buah. Orang yang berhasil puasa itu di luar Ramadan tidak dilanjutkannya lagi. Ini pacaran ini merusak ini. Habis saja waktu di situ. Kadang-kadang kita merugi pula, utang pula sama teman. Gara-gara memberikan godok untuk pacarnya. Jadi yang benar, putuskan pacaran, hentikan pacaran seperti itu karena merusak dan mengganggu. Habis Ramadan jangan dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan juga kepada orang tua dilapor. Bu, Bunda, tidak mungkin sekolah lagi ini. Kami ingin menikah saja. Boleh, lanjutkanlah ke jenjang pernikahan. Ya Angel, lanjutkan ke jenjang pernikahan. Itu jawaban Nabi. Karena Nabi bukan pakar ini pakarnya pakar Ibu BK ini. Ibu BK, Ibu Syifa, Ibu Neng, Ibu Tiara juga BK. Terus kalau habis sudah umur 58 tidak bisa lagi membahas ini. Katanya habis puber yang keempat nanti kalau ini pula dibahas. Menjawabnya nanti serahkan kepada ibu kita, guru BK kita, dan yang bidang ini. Bagaimana hukum pacaran menurut Islam? Boleh enggak pacaran di habis senter? Yang terbaik tanya siapa ini? Tanya si Safa Nafia Effendi. Putuskan pacaran sebelum bulan puasa dan tidak akan melanjutkan lagi pacaran setelah puasa. Bagus. Kalau mau melanjutkan juga kita sampai kepada orang tua. Dan diurus ke KUA. Ini melanjutkan. Ya, jawaban hukum pacaran kita serahkan kepada Ibu BK. Pacaran Islami. Ibu BK kita ada 2-3 malah. Oke, setuju Safa? Ya. Mau melanjutkan atau mau menghentikan? Puasanya maksudnya. Puasanya dilanjutkan ya? Puasanya dilanjutkan. Ini Safa ini mewakili orang yang sedang berbunga-bunga dan berkembang-kembang, mewakili semuanya. Lalu Chelsea Aprinelli 7i, Chelsea Aprinelli. Mana dia? Dari mana? Solo. Ya. Dari Solo. Dari mana? Pasaman. Porodadi. Oh iya, tiga. Pasaman Tigo Negari. Bagus ini. Chelsea Aprinelli kelas 7i. Ya, Pasaman Tigo Negari orang tuanya masih ada ya. Nih sampai salam Chelsea Aprinelli masih sehat-sehat di sini, masih hidup di sini ya, masih bisa makan, minum bisa. Nih orang tuanya nih.
Apakah boleh seseorang berpuasa di bulan Ramadan sedangkan puasa di tahun sebelumnya belum ia ganti? Oh ya, bagus. Bagus. Hebat Chelsea ini. Bagus. Namanya qada puasa. Perempuan ini sudah setiap tahun dia mengqada ini. Kalau kami laki-laki barangkali qadanya lantaran sakit atau musafir. Untuk laki-laki mengqada itu terjadi sakit keras, sakit berat atau musafir yang melelahkan. Itu yang laki-laki. Di luar itu tidak ada lagi. Yang ada fidyah. Laki-laki yang tua, makin lama makin tua, tidak sanggup puasa, fidyah. Fidyah itu. Nah sekarang perempuan setiap tahun mengqada. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, bahkan ada yang lebih atau ada yang kurang. Kesempatan mengqada puasa, mengqada itu mengganti di hari lain. Fa'idatum min ayamin ukhar, mengqada di hari lain. Ada 11 bulan. Berapa? 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada 11 bulan mengganti. Ternyata di waktu 11 bulan itu belum juga terganti, belum juga terqadakan. Tanpa uzur, tanpa alasan, hanya kena malas. Datang pula puasa Ramadan sekarang. Dia tetap puasa Ramadan sekarang. Perhatikan. Puasa sekarang didahulukannya. Habis puasa Ramadan ini, dia qada puasa Ramadan yang lalu itu berapa hari? 6 hari qada. Bayar fidyah. Bayar fidyah. Karena dia sengaja menunda-nunda, melalaikan tanpa uzur, tanpa alasan. Berbeda dengan orang tua-tua kita, kakak-kakak kita, ibu-ibu kita. Dia bulan puasa kemarin tidak puasa lantaran hamil atau melahirkan. 1 bulan payah menggantinya. Sudah dicoba untuk menggantinya, tidak sempat-sempat karena anak kecil-kecil. Butuh perhatian, butuh menyusu, sehingga tidak ada waktu untuk puasa. Sampai masuk pula puasa sekarang. Memang tidak ada kesempatan, tidak pada peluang, tidak ada waktu, bukan disengaja. Datang puasa sekarang. Puasa sekarang, nanti habis puasa sekarang bayar qada. Setelah puasa ini bayar qada, tidak ada fidyah karena dia tidak menyengaja. Waktu kesempatan yang tidak ada. Oh, masuk pula puasa datang belum juga terbayar lagi. Boleh lanjutkan. Karena memang tidak ada kesempatan, tidak ada waktu. Hamil lagi misalnya, nanti ganti lagi. Tidak ada dua kali lipat puasa, tidak ada. Yang ada qada dan fidyah karena dia melalaikan. Tapi kalau memang tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, cukup mengqada saja. Ini tertangkap Chelsea? Paham maksudnya? Kalau umur Chelsea dan ke atas, artinya orang yang belum kawin, orang yang belum beranak, maka dia mengqada 11 bulan. Di waktu 11 bulan itu mengqada. Puasa Senin Kamis niatkan untuk mengqada. Kita kan sudah terbiasa puasa di sini Kamis kan? Bahkan ada yang Senin. Nah, puasa Senin Kamis habis Ramadan niatkan untuk mengqada. Ternyata belum diganti, belum dibayar. Datang pula puasa baru. Kalau sengaja dia tidak mengganti, sengaja dia tidak mengqada, dia bayar habis Ramadan qada dan tambah fidyah. Karena dia ada kesempatan selama 11 bulan. Kalau tidak ada kesempatan seperti ibu-ibu kita yang hamil, yang melahirkan, yang tidak mungkin ada kesempatan mengqada, dia tidak perlu memfidyah, cukup mengqada saja. Ya, Chelsea? Paham? Bagus.
Tidak ada puasa 2 kali lipat, itu namanya riba. Tidak bayar sekarang puasa 2 kali lipat. Itu berhutang sama tengkulak namanya itu. Ya. Bagus. Chelsea Aprinelli. Najwa dan Kirana. Najwa dan Kirana 7J G. Najwa ada? Najwa. Mana Najwa? Tidak ada. Ada? Angkat tangan, angkat tangan. Oh itu. Dari mana Najwa? Solo. Najwa dari Solo. Kirana dari mana? Damasraya. Oh Tangerang. Tangerang. Najwa dari Solo, Kirana dari Tangerang. Kedua-duanya 7J bertanya. Kami ingin bertanya, jika semua amalan puasa Ramadan seseorang diterima insyaallah, maka apa hukumnya jika seorang tidak melaksanakan salat wajib dan tarawih, Abi? Oh, ini banyak ini. Puasa ada, salat tidak. Salat yang wajib, yang 5 waktu. Tarawih tidak wajib. Ini bedakan ya. Tarawih tidak wajib. Qiyamul Lail tidak wajib. Witir tidak wajib. Salat rawatib tidak wajib. Salat duha tidak wajib. Yang wajib yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang wajib. Kalau yang wajib ini seseorang muslim tidak mengerjakannya, sengaja tidak mengerjakan, tetapi tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari kewajiban, tapi malas saja. Dia berdosa besar, berdosa besar. Tapi kalau dia mengingkari kewajibannya, dia sudah murtad namanya. Jatuh dia kepada kekafiran. Karena mengingkari salah satu rukun Islam, hukumnya kafir. Tidak salat lantaran malas. Katanya belum terbuka hati katanya. Belum mood, belum konsentrasi. Apapun alasannya, orang kalau tidak puasa berdosa. Fatwa terkeras yang dikeluarkan fatwa ini oleh ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Arab Saudi, salah satunya Syekh Utsaimin dan lain-lain menyatakan kafir dia. Yang tidak salat kafir, langsung kafir. Karena pembatas antara muslim dengan kafir, antara muslim dengan kafir adalah salat. Dia hukum kafir. Bahkan fatwa-fatwa lain kita dengar tidak boleh kawin dengan orang yang tidak salat karena orang kafir. Sampai begitu kerasnya. Nah sekarang di masyarakat kita banyak orang-orang kita yang dia berpuasa cuma tidak salat 5 waktu. Kadang-kadang Jumat ada. Kadang-kadang adalah salat Idul Fitri saja. Salat 1 kali setahun. Tapi dia tetap puasa. Tetap puasa, tidak melanggar bagaimana. Ini. Yang pertama, ada yang memahami hukum itu dipilah-pilah. Tidak salat berdosa besar. Tidak berzakat berdosa besar. Tidak haji sudah mampu berdosa besar. Tidak puasa berdosa besar. Orang yang salat tidak puasa, dia berdosa karena tidak puasa. Orang yang puasa tapi tidak salat, dia berdosa karena tidak salatnya. Bagaimana hukum puasanya? Sebagian ulama fikih menyatakan puasanya sah. Karena puasa itu tidak ada sangkut pautnya dengan salat. Puasa, salat. Kalau dia tidak puasa salat, dia tetap berdosa. Berdosanya bukan lantaran tidak puasa, lantaran tidak salat.
Cuman kalau dia mengingkari kewajiban salat, ini tidak berdosa lagi, dia sudah kafir. Sahkah puasa orang yang tidak salat? Secara hukum fikih sah. Karena yang dikatakan puasa itu orang Islam. Orang yang tidak salat belum keluar Islam, kata sebagian ulama. Yang sebagian lain mengatakan orang yang tidak salat sudah keluar Islam. Terjadi perbedaan pendapat. Abi memahami yang kedua, yang pertama ini. Orang yang tidak salat selagi dia mengakui kewajibannya cuma malas, dia tidak keluar Islam, tapi dia sudah berdosa besar. Karena tidak melaksanakan salat 5 waktu, dia diancam dengan neraka sakar. Tapi dia puasa. Secara hukum puasanya terima. Karena yang dikatakan puasa itu menahan diri daripada yang membatalkan merusak puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Diterimakah oleh Allah? Sah. Puasanya sah, diterima itu urusan Allah, dan urusan kita. Bisa dibedakan? Siapa nih yang tanya tadi? Najwa dan Kirana. Kalau dia puasa, menahan diri daripada yang merusak dan membatalkan semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, puasanya secara hukum sah. Tapi dia tidak salat, puasanya sah. Diterimakah puasanya? Itu dosanya dengan Allah. Kita juga belum tentu puasa kita terima. Salat kita juga belum tentu diterima. Cuman kalau dia puasa tidak salat, dia berdosa besar. Karena dia sudah meninggalkan kewajiban pokoknya. As-salatu imadud din. Supaya dua sejalan, supaya paham antum, kata fatwa ulama Arab Saudi, salah satunya Syekh Utsaimin yang terkenal itu, dia menjadi panutan bagi ustaz-ustaz kita tertentu. Puasanya tidak sah dan tidak terima. Bahkan dia sudah kafir, karena orang tidak salat kafir katanya. Malah habis sebutkan itu supaya jadi perbandingan di kita semua. Kalau Abi memegang pemahaman yang pertama, tidak menentang karena kita tidak ada ilmu untuk menentang, tapi kita boleh memilih dan memilah. Bahwa yang tidak salat dia berdosa besar. Kalau dia ingkari kewajiban salat, dia kafir. Jika orang itu berpuasa tapi tidak salat, cuma dia tidak mengingkari kewajiban salat, cuma malas saja, puasanya sah. Dia berdosa, bukan dosa karena tidak puasa, dosa karena tidak salat. Diterimakah puasanya? Urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Allah paling tahu tentang orang ini. Kita pun juga, diterimakah puasa kita? Entahlah. Yang jelas kita berusaha untuk menahan diri daripada yang merusak dan membatalkan. Diterima urusan Allah. Kita berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna. Ya, Najwa dan Kirana, masih ada waktu. Daripada Ustadz Bahran. Oh, ini berbahaya ini. Bahran. Ada wali muridnya Ustadz Bahran di sini? Kampungnya di mana? Wali muridnya siapa? Tanya Ustadz kita, Ustadz Bahram. Ustadz Bahram MA. Berbahaya juga nih. Tapi lah, kita coba menjawab. Siapakah yang dimaksud dengan amil zakat? Karena akhir-akhir ini kita dengar ada perbedaan pendapat dan perdebatan di medsos tentang amil zakat. Ada yang berpendapat bahwa amil zakat itu hanya diangkat oleh pemerintah yang disebut dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Sedangkan yang ditunjuk oleh orang tertentu, badan tertentu, yayasan tertentu atau DKM. Di sini DKM kita mana? Ada DKM kita di sini? Oh, enggak ada. Enggak ada ketua DKM. Hanya sebagai panitia zakat, bukan amil. Namun ada juga yang berpendapat bahwa yang ditunjuk orang tertentu, badan tertentu seperti DKM, asalkan ikut bertindak mengerjakan zakat, termasuk amil zakat. Syukuran. Ini bukan untuk Ustaz Bahran, untuk kita. Kalau untuk Ustaz Bahran sudah jelas bagi beliau. Tanya untuk kita.
Amil, bukan amil. Amil. Ainnya panjang, mim lam, amil. Pekerja, petugas zakat. Amil, pekerja, petugas yang diserahkan mengelola zakat, namanya amil. Amil termasuk asnaf yang 8, termasuk orang yang berhak dikasih zakat. Lil fuqara'i wal masakin. Itu nanti amil. Itu amil. Siapakah yang berhak menunjuk amil? Perhatikan. Siapakah yang berhak menunjuk amil zakat? Kalau dalam pemerintahan Islam, daulah Islam, atau di zaman Nabi lah segala macam, yang berhak mengangkatnya pemimpin pemerintahan. Itu pemerintahan Islam, ditunjuk. Itu yang berhak menunjuk. Mengangkat badan amil, ditugasi mengurus zakat. Ditugasi mengurus zakat. Ini tanyanya Baznas. Apa kerja amil zakat? Minimal 4. Di samping ada tugas-tugas lain. Mendata orang-orang yang berhak berzakat, lalu memungut dan mengumpulkannya. Yang kedua, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat. Dipelajari siapa yang pantas, siapa yang patut. Yang ketiga, zakat-zakat itu dikumpulkan di suatu tempat. Apakah berupa uang atau berupa benda. Tidak boleh dikembangbiakkan, karena itu zakat. Yang keempat, membagi-bagikan zakat itu kepada siapa yang berhak menerimanya atau menyalurkannya. Minimal 4 ini kerjanya. Di samping ada yang lain. Tapi kalau hanya bertugas dadakan, ini panitia nih. Panitia amil zakat fitrah. Tiba-tiba seminggu akan lebaran, ada saja amil zakat fitrah. Itu panitia. Panitia pengumpul. Ini kambuhan ini. Setiap Ramadan banyak yang kambuhan seperti ini. Di Indonesia, badan resmi yang ditunjuk untuk itu Baznas. Bahkan LAS ini ditunjuk oleh organisasi tertentu. Seperti Muhammadiyah, seperti NU, seperti yang lain-lain menunjuk. Karena dia sudah organisasi besar, lalu dia ajukan ke pemerintah untuk membentuk lembaga zakat tersendiri. Kalau di Muhammadiyah namanya Lazismu, tidak salah ya. Lazismu. Di NU mungkin tidak tahu. Resmi itu. Karena yang mengangkatnya badan. Organisasi resmi. Bukan organisasi liar. Lalu bagaimana kalau DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, mengangkat menunjuk amil. Menunjuk amil boleh. Tapi dia tidak berhak mengangkat badannya, pengelolanya. Kecuali atas izin izin pemimpin atau pemerintah. Kalau mengumpulkan saja boleh. Lalu nanti serahkan kepada badan yang resmi. Yang terjadi di masyarakat kita adalah setiap Ramadan lebih-lebih 10 hari akan lebaran, sudah banyak amil zakat fitrah. Menurut pendapat Abi, boleh dia mengumpulkan, tapi dia tidak berhak.
dia berhak mengelolanya. Sebaiknya bekerjasama dengan Basnas atau lembaga resmi, kemudian dia membantu membagikan kepada orang yang berhak. Ada juga yang ketiga namanya, kita sering dititipi zakat. Tolong salurkan zakat saya tidak tahu kemana mau diarahkan. Boleh nih. Sajal, sabaran, kami mau berzakat, tolong ya disalurkan, saya tidak tahu kemana mau menyalurkannya. Saya kurang paham, kurang mengerti. Karena Ustaz Bahran orang yang tahu, Ustaz Rijal juga, maka dia boleh menyalurkan kepada orang yang tidak bisa. Namanya membantu menyalurkan. Karena kita tahu ini orang miskin, ini susah. Abi juga sering dibegitukan. Ada yang berzakat, tolong nak, ada di tempat Abi orang-orang yang berhak menerima zakat. Saya ingin berzakat ke sana. Karena itu kan pesantren, ya ada nak orang yang berhak. Kalau zakat kebangunan tidak ada kepada orang. Oh, ada bu, ada anak kita yang belum bayar uang sekolah, orang tuanya susah. Situ disalurkan. Namanya penyalur, bukan badan amil zakat. Lebih sah? Cukup, Ustaz Bahran? Tolong tambah nanti ya. Basnas yang berhak pemerintah. Kalau di Islam, pemimpin Islam. Tidak boleh per orang menunjuk mengangkat orang sebagai amil zakat. Karena amil itu bukan hanya mengumpul. Kerjanya berat itu. Kerjanya berat. Punya kantor sendiri, punya administrasi sendiri, punya pertanggungjawaban sendiri. Minimal kerjanya 4 tadi. Ringkas saja bijak seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu Sadian? 5 menit lagi ya. Oke. Yang berikutnya apa ini? Ustaz Rifa Ade Rahmah. Ada ini Ustaz Rifa. Ustaz Rifa. Ustaz Ade. Bukan Ade Rahmah. Pakai Rifa. Oh iya. Ada hadir? Orang tuanya ada? Kampungnya? Oh iya. Pertanyaan Ustazah Rifa Ade Rahmah, perlu disolat pula enggak? Supaya tahu orang tuanya enggak? Terkait dengan pelaksanaan salat tarawih, bagaimana cara kita melengkapi rakaat salat tarawih kita jika kita terlambat menjadi masbuk? Ini berjamaah maksudnya ya? Berjamaah. Kalau kita berjamaah, Abi hampir setiap malam. Kalau habis setiap malam, karena mengisi kajian 2. Habis Isya di Masjid Taqwa, Matuaya Bukhari sana. Setelah Isya, selesai kajian 25 menit atau 30 menit, Abi berangkat ke Ma'wa. Ngisi kajian sudah tarawih. Tiba di Ma'wa, orang sedang salat. Kadang dapat tarawih sebagian, kadang dapat witir. Bagaimana caranya? Itu yang ditanyakan mungkin. Kan terlambat juga. Berapa rakaat pun orang tarawih kita ikut. Niatnya untuk salat tarawih berjamaah. Kalau salat tarawih 2-2, kita masuk. Jika dia sudah rakaat kedua, duduk, assalamualaikum, kita tambah 1. Kemudian ikuti berapa sisa, berapa tertinggal lengkapi. Kalau Abi di Masjid Ustadz Yunando Al-Farido Al-Mukarram ini, kami lo ketua besarnya situ. Biasanya Abi mendapati 2 rakaat, lalu witir. Yang Abi lakukan adalah ikuti salat yang 2 rakaat itu. Kemudian witir, Abi ikut juga witir, tapi niatnya bukan witir. Niatnya tetap melanjutkan tarawih, numpang dengan imam yang salat witir. Ketika imam salam, ditambah 1 lagi, 4, 6. Nanti lengkapi kekurangannya, lalu kita witir lagi. Atau boleh juga kita terlambat salat, hanya mendapat witir saja dulu. Witir saja dulu.
Nanti malam bangun lagi salat, tapi tidak ada witir lagi, karena witir tidak boleh 2 kali semalam. Atau kita terlambat, orang salat 4-4, ada pula yang salat 4-4, kita terlambat, ikut saja, berapa sisa, ikuti. Jika dia salam di rakaat keempat, kita salam, berapa kurang 1 tambah 1, berapa kurang 2 tambah 2, tambah 2. Kalau dia salat 2-2, kurang 1 tambah 1, tambah 1 dulu, dengan ringkas. Bagaimana salat ringkas rakaat? Meringkas salat yang 1 rakaat, supaya kita ikut, ringkas saja. Baca Al-Fatihah, baca surat yang terpendek. Rukuk, baca 1 kali tasbih, Subhana Rabbiyal Azim. I'tidal, baca yang terpendek, Rabbana walakal hamdu. Sujud, baca yang terpendek, Subhana Rabbiyal A'la. Duduk, baca Rabbil Fi'li. Rukuk lagi, sujud lagi, baca Subhana Rabbiyal A'la. Berdiri, kemudian duduk lagi, at-tahiyyatu. Bisa kita ikut. Karena minimal 1 rakaat ringkas seperti itu. Sudah, Ustazah Harifah, Ade Rahmah? Oke. Ya, bagus, hebat sekali dia. Luar biasa. Ada satu lagi pertanyaan yang lama. Bagaimana Hanifah Jazila? Hanifah Jazila 7i. Hanifah Jazila. Ada. Hanifah. Oh, ini dia. Dari mana Hanifah? Sidempuan. Padang Sidempuan. Di Sidempuannya. Oh, hebat. Apa beda Padang Sidempuan dan Sidempuan? Berbeda Padang Sidempuan dengan Sidempuan? Oh, enggak juga. Okelah. Tanyanya, bagaimana hukumnya mandi atau menggosok gigi di siang hari? Padahal kita sedang berpuasa, mohon penjelasan. Ya, oh bagus ini. Nabi SAW ketika puasa, beliau bersiwak. Siwak. Siwak itu sebesar ini, sebesar kelingking atau telunjuk. Warnanya agak kecoklat-coklat hambar, seperti meja ini, lebih hambar daripada meja. Siwak yang terbaik itu dia batang kayu. Yang terbaik itu adalah siwak dari Hijaz. Terbaik. Siwak itu dihalus-haluskan ujungnya seperti kuas. Zat-zat yang ada di batang kayu siwak itu banyak sekali faedahnya dan manfaatnya kepada gusi, kepada pencernaan dan lain-lain. Sehingga Nabi dan orang-orang sana memakai siwak. Itu yang siwak. Siwak itu asal mulanya kayu. Sejenis kayu yang diambil untuk gosok gigi. Lama-lama dikatakanlah menggosok gigi itu dengan bersiwak. Kita tidak ada batang kayunya. Kita yang ada adalah gundar gigi. Di kami sesuk daun banto atau sabut dihalus-haluskan. Karena tidak ada, hidup susah. Sabut dihalus-halus gosok gigi. Atau daun banto gosok gigi. Begitu kami dulu. Nah, pertanyaannya, bolehkah bersiwak gosok gigi? Boleh, di bulan puasa boleh. Kalau tujuannya sekedar menggosok gigi, apalagi ketika kita akan salat. Tapi sekedar hati-hati jangan sampai berkumur-kumurnya mengangkat ke atas. Masuk ini. Sekedar saja. Bolehkah pakai odol? Boleh. Terasa manis, terasa salah. Sebab yang merasa itu bukan tenggorokan, yang merasa adalah ujung lidah. Boleh. Pakai odol boleh. Setiap sebentar saja dia bersiwak, ini sudah lain cara, lain niatnya. Setiap ke WC-nya bisa 10 kali sehari. Ini bersiwak saja gitu. Lain maksudnya nih. Teman kita itu. Bolehkah mandi? Tidak ada larangan mandi. Tidak ada larangan mandi. Baik mandinya membasahi rambut atau mandi kucing, tidak ada salah. Atau mandi kucing, dilap-lap saja mandi dia. Tidak ada larangan. Jadi boleh mandi, tapi jangan menyelam sambil minum air
Mandi-mandi mulut dibuka. Ini. Itu sudah lain niatnya. Kalau hanya mandi menghilangkan panas yang luar biasa, badan gatal-gatal, baunya sudah bau gorila betina, ya mandilah, tidak masalah. Ya, untuk si Hanifah Jazila. Ada satu lagi, boleh satu lagi Ustaz Rian? Satu lagi, ada pertanyaannya. Minta izin ini. Mana nih? Dia ada 5, tapi kita ambil satu ya. Satu ini berkaitan dengan wasirda ini. Ini yang kita pilihkan. Tanpa menyebut nama. No name di sini. No name. Yang bertanya langsung kepada Abi ini, bukan ke lewat itu. Abi, bagaimana hukumnya? Ada teman-teman berpuasa, tapi ketika dia berbuka, dia mengambil barang wasirda atau kantin. Bagaimana hukumnya nih? Dia berpuasa, kemudian perbukaannya mengambil makanan yang ada di wasirda atau serba atau di kantin tanpa bayar. Kalau memang dihalalkan oleh pihak tersebut dan kantin, halal, gratis. Siapa yang mencuri, tidak mencuri, halal saja. Aman dia. Tapi kalau tidak dihalalkan, puasanya sudah dirusaknya. Sudah dibatalkannya dengan memakan barang yang haram. Para pencuri, sadar. Yang tidak mengangkat tangan pencuri. Yang tidak mengangkat tangan pencuri barang wasada dan kantin. 1, 2, 3. Berarti banyak pencurinya. Yang tidak mengangkat tangan suka mencuri barang makanan di kantin wasada. Yang tidak mengangkat tangan. Ini mencuri. Ustaz Jumadi, Pak Pit mencuri. Ustaz Pit, Ustaz Dian. Ya. Habis pesankan, Nabi nasihatkan. Tahu tidak tahu. Ibu-ibu kita yang ada di Toserba, putra dan putri yang di kantin, tahu tidak tahu dia. Kalau antum sudah mencuri, mengambil barang itu, tidak halal. Berarti antum sudah memasukkan barang yang haram ke perut. Cuma ini. Ini yang pura-pura menegur. Ini pencurinya enggak? Siapa namanya? Yazid. Ya, Yazid namanya. Memasukkan barang yang haram ke perut, menjadi darah, menjadi daging, menjadi urat-urat saraf, menjadi tulang, menjadi kulit. Lengket di badan antum. Mengalirlah darah yang haram. Ada pengaruhnya, berpengaruh. Al-Quran itu tidak lengket-lengket di kepala. Doa dan zikir sore itu tidak lengket-lengket di kepala. Salatnya tidak berbekas. Apalagi puasa. Bulan puasa, bulan yang dilatih kita untuk menahan segala-galanya, dirusakkan dengan mengambil barang. Ini dari hati Abi bilang ini. Ketika Abi mengajar di Perabek, penjaga kantin dan penjaga sekolah namanya Pak Man, orang Batu Sangkar. Datanglah, beliau bercerita.
datang seorang bapak-bapak yang sudah beranak dengan istrinya ke rumah beliau, minta maaf dan mengaku ketika sekolah dulu dia beberapa kali mengambil goreng dan bakwan tanpa bayar. Setelah dia beranak, ingat itu, menyesal dia. Takut dia terpengaruh kepada anaknya. Sebab dia sudah masukkan barang yang tidak halal ke perutnya, jangan-jangan mengalir ke darah anaknya. Hei, paham? Sudah berjalan 30 tahun. Sadar dia, khawatir dia mengalir ke darah anaknya. Karena DNA anak sama dengan ayahnya. Ngalir darah yang haram. Kalau antum memakan makanan yang ada di terserba di kantin, tidak halal dan tidak reda orang, sampai dewasa sudah masuk darah haram, dagingnya sudah tumbuh barangnya haram. Kawin antum, gennya, darahnya, nasabnya kepada kita laki-laki. Hei, perhatikan ini bilang. Ini peringatan terakhir. Sekarang celengak-celengak saja antum. Tapi pengaruh kotak, pengaruh kepada cara pikir. Dialah anak-anak para pencuri, anak-anak orang yang korupsi itu. Tidak selesai dia. Hidupnya tidak selesai. Keluarganya selesai, tidak berkah. Tidak berkah. Menipu, mengicuh, merampas, pungli. Belum lagi doa orang. Kalau sudah antum terbiasa begini di kantin, di terserba, nanti susah mengubahnya. Susah mengubahnya. Bagaimana puasanya? Kalau puasanya dibatalkan dengan itu, sedangkan tidak dibatalkannya dengan makan itu, mencuri saja sudah rusak puasanya. Apalagi puasanya berbuka dengan barang bakwan, gorengan, roti yang diambilnya tanpa bayar. Tidak perlu habis jawab itu. Karena hati kita saja sudah bisa menjawabnya. Ya, Adinda. Adinda namanya? Ya, pakai Adinda pula habis sama dia. Adinda itu yang melaporkan, ada sekian anak laki-laki yang mencuri. Mengambil barang. Masuk situ. Baim tak? Tidak ya, bagus. Ilham tak? Mana Ilham? Ya, Ilham. Tidak. Iya katanya. Tidak, iya. Ini peringatan Nabi, nasihat Nabi dari hati terdalam. Hati terdalam. Abi juga pernah dagang ketika sekolah di toko. Abi pernah ambil uang 2.000. Tapi kesal karena dia tidak pernah gaji-gaji, ambil aja. Abi anggap itu hak. Ketika SLA dulu, dagang di toko, induk semang ceke. Sekarang Abi kasih makan saja, tidak ada dikasih apa. Panas hati, ambil uangnya 2.500. Ketika tahun 83, uang 2.500 itu sekarang sudah berapa itu? Banyak juga. Tapi Abi anggap itu gaji yang tidak dibayar. Tapi sekarang masih terasa, kemana mau dibayarkan? Andaikan tidak halal lah, tapi Abi merasa hak. Mana berbayar? Orang itu sudah mati. Nanti setelah dewasa, setelah beranak, nyadar antum. Karena darahnya mengalir kepada anak. Anak. Karena nasab anak kepada kita. Darah anak itu darah laki-laki.
Ibu kita hanyalah untuk menitip mengandungnya, tapi darahnya darah laki-laki. Nasabnya laki-laki, mengalir darah itu. Bisa jadi ada orang tua-tua kita yang memasukkan barang yang tidak halal kepada kita, sehingga sulit menghafal, sulit belajar. Baca Quran tidak payah, zikir susah, doa pun tidak dapat, salat pun mengganggu saja. Tanyalah sama orang tua kita di rumah, ini ada barang yang tidak halal dikasih sama saya enggak? Pak, Ibu, tanya aja dengan bijak, jangan menuduh pula. Kenapa utak saya tidak nangkap, Quran tidak apa masuk, zikir tidak apa-apa, salat mengganggu saja. Tiba di sini suka pula menipu, mengicuh kau pula, suka membuang-buang sandal teman, suka merusak lemari teman. Apa yang salah? Bisa jadi darahnya sudah dari itu. Faham tu? Ada faham? Ada paham? Ini pertanyaan terakhir. Kita minta maaf sama Ustaz dia nih, habis sudah mencuri waktu nih. Halal mencuri waktu kan? Halal mencuri waktunya. Halal kan nanti Ustaz Posabi nih? Halal. Semoga berfaedah, agak panjang waktunya daripada biasa. Apa yang kita sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri dengan doa kepada majelis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.